teman-teman dari Muslim maupun Kristen, terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita ada diskusi malam yang temanya ngeri-ngeri gurih nih. Kenapa gurih? Karena kita barusan melewati Hari Raya Idul Adha. Jadi yang mau kita sampaikan di sini adalah temanya tentang makna kurban dari sudut pandang Islam maupun Kristen. Jadi silakan dari masing-masing pembicara menyampaikan materi dan openingnya dulu. Sebelum kita mulai, saya ingin perkenalkan dari pihak Kristen ada Aderion Huta Barat, baru Shalom. Wahyu, baru dari pihak Muslim ada Pak Ustadz Alif dan Pak Amir, baru sebagai backup ada Pak Awi dari narasumber Islam. Silakan, saya persilahkan dari Pak Wahyu untuk menyampaikan pemaparan opening dulu ya, bukan memberikan pertanyaan dulu. Silakan dari Pak Wahyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Timer akan saya jalankan setelah Anda berbicara. Ya, Shalom Alaikum Masiyah, salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan saudara Muslim yang kemarin juga merayakan Idul Adha, dan juga ini ada suatu hal yang dapat kita menjadikan ini sebagai diskusi perbandingan kita, di mana antara pemahaman korban antara Islam dan Kristen itu berbeda, dan kali ini saya diberi kesempatan untuk membahas tentang korban dalam iman Kristen. Secara singkat, dalam iman kekristenan, penebusan itu merupakan suatu janji di mana Allah memberikan hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Makanya kata kurban itu dari kata kurbanot yang dalam bahasa Ibrani adalah keref, itu artinya menyatukan, atau kata dalam bahasa Arabnya adalah korib, yaitu memberi hubungan antara Allah dengan manusia, yang dimana manusia itu sempat terpisah dengan Allah. Apalagi dalam iman kekristenan, korban yang telah menjadi puncak utamanya itu adalah Kristus sendiri sebagai penggenapan terhadap korban-korban yang dulunya adalah bayangan-bayangan. Dalam Ibrani 10:1 dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Karena ini juga menjadi fakta yang menunjukkan ketika orang memberi bakaran, dan itu juga pernah disampaikan oleh Nabi Daud dalam Mazmur 51, di mana Allah itu tidak berkenan dengan korban bakaran seseorang jika dia hanya memberikan korban itu sendiri tetapi belum mendapatkan keselamatan itu. Makanya itu ada disinggung juga dalam Mazmur 51 yang sering dibacakan dalam doa-doa dalam sebelum bacaan Trisagion. Itu ada dalam buku doa pujian dalam gereja saya. Dan terlebih lagi dalam iman kekristenan itu, saudara Muslim mungkin akan berpikir ini adalah ajaran Paulus. Tapi kalau dilihat sebenarnya bukan ajaran Paulus. Kalau saya ingin dituduh, siapakah yang pertama menyebutkan ini? Matius, karena Matius adalah Injil pertama. Dan Yesus yang mengatakan itu dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Di mana Yesus mengatakan sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin saudara Muslim akan berpikir begini, Yesus itu menebus untuk siapa? Apakah itu menebus kepada iblis atau setan? Tidak, tapi menebusnya kepada Allah. Karena apa? Karena hak kepemilikan manusia itu adalah Allah. Yang awalnya ketika manusia itu telah jatuh, dan mereka ini terjual di bawah hukum dosa, Ibrani pasal 7:14. Mereka itu sudah terjual di bawah hukum dosa, dalam arti mereka itu tidak mendapatkan lagi berkat Allah karena kehendak mereka, sehingga mereka menjual diri mereka dari dosa. Dan iblis berkuasa atas diri mereka. Tetapi karena kurban itu yang telah Yesus berikan dalam Ibrani pasal 11 tadi, dia memberikan kurban kepada Allah, sehingga hak kepemilikan itu ada kepada Kristus, sehingga Kristus turun dalam kerajaan maut, 1 Petrus 3:18. Dan dalam iman kekristenan, dia turun dalam kerajaan maut untuk mengambil antara Adam, Nuh, sampai keturunan perjanjian lama, dan juga dalam era perjanjian baru itu, mereka dikembalikan di hadapan Allah. Jadi itulah kenapa kami mengenal yang namanya konsep penebusan, yang dimana Allah itu kasih sekaligus juga Allah itu adil. Allah itu kasih terbukti dengan penebusan Kristus, dan juga Allah itu adil karena hukuman itu telah terjadi. Hukuman itu telah terjadi dengan penggenapan yang telah Yesus berikan dengan korbannya. Mungkin itu yang saya dapat tambahkan, atau Bang Ade juga bisa menambahkan. Silakan Bang Ade. Baik, terima kasih buat saudara Wahyu. Pertama-tama saya akan mengawali ini ya, tentang arti kata
kurban itu sendiri kan artinya mendekatkan diri. Yang perlu menjadi garis bawah kita, kenapa sih perlu mendekatkan diri? Pasti ada kondisi jauh sebenarnya. Nggak mungkin mendekatkan diri karena sudah dekat. Pasti karena jauh. Lalu apa? Kenapa dia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang memang tidak untuk mengenal dosa dan tidak untuk mati, tapi karena dosa itulah manusia itu harus mati. Tapi karena begitu juga tadi seperti yang disampaikan rekan saya Wahyu, karena Allah itu adil dan juga maha pengasih. Bagaimana sih cara dapat garis tengah win-win solutionnya dalam arti gitu ya? Dalam arti win-win solutionnya kasihnya jalan dan adilnya jalan. Nah makanya perlunya kurban. Kurban pertama yang dilakukan itu sebenarnya pertama kali itu ya Tuhan itu sendiri. Pada saat di kejadian di Taman Eden yang dimana Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan untuk dikenakan kepada manusia Adam dan Hawa, itu kan tentu tentang pakaian dari kulit binatang itu kan ada penyembelihan di situ, ada darah yang tercurah di situ. Nah itulah kenapa setiap nabi itu, bahkan dari zaman bukan nabi ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahkan dari zaman Habil pun, Kain Habil itu sudah mengenal. Tentu itu dikenal dari zamannya Adam. Bapaknya itu yang mengajarkan tentang kurban. Bukan dari zaman Abraham, bukan. Dari zamannya Adam, itu adalah milahnya Adam, kurban itu. Seluruh nabi semua itu melakukan kurban, termaksud Nuh, termaksud Abraham, you name it. Lalu bagaimana? Tentu tentang apa keselamatan itu tentu bukan dari binatang. Waktu habis. Maaf, sorry. Terima kasih. Iya, waktu habis, sorry ya Pak Ade ya. Silakan, terima kasih pemaparannya. Di situ tadi teman-teman Kristen ingin mengatakan bahwa kurban itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan dari zamannya Nabi Adam, Habil, dan tadi Pak Wahyu juga menambahkan bahwa puncak dari kurban itu sendiri adalah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oke, dari teman-teman Islam yang mau pertama kali siapa? Silakan Pak Amir. Silakan langsung dimulai saja. Saya akan jalankan waktunya setelah berbicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Amin. Kita bisa memaparkan terkait apa pengertian dari kurban yang berdasarkan umat muslim yang dilaksanakan Idul Haji atau Idul Adha. Pengertian kurban menurut bahasa adalah mendekatkan diri, sedangkan secara istilah pengertian kurban diartikan sebagai kegiatan penyembelihan hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan maksud untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri dengan apa? Dengan perintahnya, bukan karena kurbannya, bukan. Karena apa? Kita dinilai dalam berkurbannya itu adalah ketakwaan kita, yang dinilai ketakwaan kita menjalankan perintahnya Allah. Bagaimana tertera dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan ingatlah bahwa kurban ini sudah dikerjakan sebagaimana tadi Rion katanya dikerjakan pada para nabi-nabi terdahulu. Memang benar Rion. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Berupa apa? Hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sadar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Jadi pengorbanan yang dilaksanakan oleh umat Islam itu bukan masalah yang lain-lain, yaitu karena kedekatan diri kepada Allah atas perintah. Apa yang telah dilaksanakan para nabi juga melaksanakan kurban.
itu juga dilaksanakan oleh umat Islam. Bukan karena apa? Yaitu karena kedekatan, ketakwaannya yang diambil hikmah oleh umat Islam. Atas apa? Atas perintahnya Tuhan. Untuk apa? Melaksanakan kurban, termasuk melaksanakan sholat. Itu atas perintah. Bukan karena apa-apa. Atas perintah. Kalau kita melaksanakan perintah, pasti Tuhan akan memberikan final, akan memberikan pahala, yaitu pendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang menciptakan kita semua. Kenapa? Perintah ini juga diperintahkan kepada para nabi. Inilah ajaran yang melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh para nabi. Bukan menyerahkan pengorbanan kepada orang lain. Yang melaksanakan pengorbanan itu diri masing-masing. Yang diberi rezeki oleh Tuhan untuk melaksanakan apa? Pengorbanan itu tadi. Jadi ini bukan karena apa-apa, yaitu karena ketakwaannya manusia atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Silakan Bang Alif, lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi aja sedikit ya, bahwa memang kalau mengenai kata kurban sendiri, kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, sudah diberitahukan ya kepada manusia pertama yang menempati muka bumi ini, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam ya, kepada para putranya. Seperti yang kemarin juga sempat dibahas, yaitu ada di surah Al-Maidah ya, ayat 27. Saya langsung terjemah saja, singkat waktu. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Artinya ketika ditegaskan seperti ini, maka ada terjadi kesalahan mengisahkan tentang Kabil dan Habil yang tidak sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain. Kabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi konteksnya adalah ketika dia berkorban, ikhlas dan bertakwa karena Allah, maka dia diterima kurbannya. Oke, waktu habis, siap. Oke, terima kasih Pak Amir sama Pak Ustadz, pemaparannya bagus. Oke, sesi selanjutnya adalah tanggapan dulu ya. Tanggapan berdasarkan opening yang sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber. Kali ini tanggapan berarti dari pihak Kristen, tadi dari baik Pak Amir dan Pak Ustadz Alif itu menyampaikan kurban itu memang penyembelihan hewan dengan dasar semata-mata untuk mendekati diri pada Allah sesuai dengan kitab Al-Kautsar surah Al-Maidah 27 untuk mendapatkan pahala, dan karena kesadaran atas ketakwaan atas perintah Tuhan. Kira-kira mau ditanggapi seperti apa oleh pihak Kristen? Ditanggapi dulu. Belum memberikan pertanyaan ya. Jadi hanya menanggapi, silahkan dikritik, silahkan ditanggapi. Pihak Kristen siapa? Mau sudah Wai. Bang Ade, saya ya? Duluan aja, nggak apa-apa duluan. Oh yaudah deh. Tapi kalau izin dulu, moderator ini sampai jam berapa? Kalau saya boleh tahu. 1,5 jam semenjak dimulai tadi. Oke. Ya. Ya, sebenarnya tadi saya tertarik dengan argumentasi yang diangkat oleh Pak Abdul Amir ya, kalau saya tidak salah. Pak Abdul Amir memberi penjelasan bahwa kata kurban itu adalah pendekatan. Ya, saya juga menjelaskan hal itu sama. Kata keref dari kata kurbanat itu ya artinya mendekatkan diri dalam bahasa Arab yang artinya korib. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu suatu kurban yang diberikan oleh saudara Muslim dalam perayaan Idul Adha ini apakah sama dengan konsep penebusan dosa dalam pemikiran orang Yahudi dan juga orang Kristen, khususnya dalam hukum sistem Taurat yang mengatakan darah itu bisa memberi tebusan kepada seseorang. Dan juga ini yang pertama ya. Yang kedua, saya juga ingin bertanya tentang dalam pemahaman Islam, jika seandainya darah itu menjadi tebusan, darah itu apakah dibuang dalam tanah atau diberikan kepada mezbah atau seperti apa? Karena setahu saya kalau dalam sistem Yudaisme itu, darah itu diberikan persembahan di hadapan mezbah bakaran ya kalau saya nggak salah. Mungkin nanti Bang Ade bisa koreksi. Dan itu yang menjadi pertanyaan kedua saya.
Jadi ada dua esensial pertanyaan saya. Pertama, apakah dalam perayaan Idul Adha itu darah yang dicurahkan oleh saudara Muslim dari korban binatang ini menjadi tebusan? Dan kedua, jika tebusan itu benar, apakah darah ini diberi persembahan atau dibuang ke tanah? Itu aja. Terima kasih. Mungkin Bang Ade mau tambahkan, silakan. Oke, terima kasih. Tadi kan kita sepakat bahwa ini kesepakatan kita ya, bahwa masing-masing paparan kita semua itu kita sepakat bahwa kurban itu artinya mendekatkan diri. Jadi itu nggak perlu kita perdebatkan lagi. Nah, sebenarnya kalau tentang hanya alasan takwa atau ketaatan kita pada Tuhan, tentu tentang perintah-perintah yang lain juga kan menuntut kita untuk taat toh. Contoh misalnya sunat, ya kamu taat lah sunat, sholat juga sunat. Itu pun juga perintah untuk ditaati. Tapi saya nggak melihat dari paparan teman-teman Muslim tentang makna kurban sendiri itu apa. Kenapa harus binatang disembeli? Kalau cuma taat dong semua juga menuntut ketaatan, Pak. Kenapa harus ada darah? Ada apa meaning dari darah itu? Kenapa mesti binatang? Nah itu yang mesti dijelaskan. Kalau kami menjelaskan itu dengan mudah sekali bahwa darah itu di dalam darah itu terdapat nyawa. Itulah sebagai pengganti kita yang harusnya kita mati akibat dosa dilimpahkan ke binatang. Nah itu enak. Jadi kita jelasinnya enak. Tapi kalau hanya untuk itu hanya menuntut ketaatan, lah sholat juga taat kok. Bahkan diwajibkan. Kurban nggak ada wajib kok. Bisa itu jadi sunnah. Sholat lebih taat lagi. Nah itu sekarang aku berharap sih ke depan kita lebih mengerucut lagi. Kurban itu maknanya itu apa Pak? Kedua tentang masalah ini masih ada waktu ya. Tentang masalah kalian tuh kan kurban kan mengikuti milah Ibrahim. Kok sekarang jadi populer Kain Habel? Gara-gara kemarin saya nunjukin ayat Kain Habel, kurban jadi kamu ngomong semua nabi berkurban. Sekarang kalau Kain Habel itu sudah berkurban, artinya kan sudah dari zaman Adam. Lah maknanya kurbannya Adam dengan Abraham apa bedanya? Nah itu, saya mau ke depan dapat info yang baru gitu. Kalau bukan hanya kamu hanya mengikuti perintah. Enggak usah lah kalau kayak gitu, tergantung iman kalian masing-masing. Ya kira-kira untuk itu dari aku cukup udah sekian aja dulu sementara ini. Gitu aja dulu. Nanti kita nyambung ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Silakan. Ya, masih ada 2 menit. Apa kamu di stop aja? Stop ya? Atau gimana? Iya, stop aja. Kalau tergantung Mama. Ada 6 pertanyaan sih. Ada 6 pertanyaan ini. Silakan. Ini kan tanggap belum pertanyaan, Pak. Ini sudah boleh bertanya ya? Enggak apa-apa. Sama aja, enggak apa-apa, sama aja. Biar mengalir aja. Aku anggap sudah cukup ya, Ade sama Wahyu ya. Oke. Pertanyaannya baru kita dalamin. Ya, iya karena ini kan konsepnya semacam inquirer ya bagi pihak Kristen maupun Islam. Jadi boleh-boleh saja sih opening langsung diberikan pertanyaan, nggak apa-apa. Nah, untuk pihak Muslim mau memberikan tanggapan terhadap openingnya Kristen atau mau langsung menjawab? Kita jawab aja langsung. Jawab ya. Jawab langsung dilempar aja moderator, kita langsung jawab aja. Iya, mau saya refreshing pertanyaannya nggak sih? Udah nggak perlu. Ya, silakan. Nanti saya ingatkan kalau ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Oke, silakan yang mau jadi narasumber siapa? Saya sendiri, saya dulu sebentar ya, Kang Alif ya. Pak Amir, silakan Pak Amir. Ya, oke. Bagaimana yang tadi dibicarakan sama yang narasumber yang pertama tadi apa itu? Wahyu. Wahyu. Ya, Kenapa umat Islam melaksanakan ini, melaksanakan kurban ini, kok beda dengan orang Yahudi yang dilaksanakan? Di dalam Al-Quran udah jelas kok. Dalam surat Al-Had ayat 34-35. Jadi kita itu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Ternyata apa yang dilaksanakan umat Muslim itu dilaksanakan juga pada para nabi. Gitu loh. Kamu jelas terkait dengan apa yang kami narasikan tadi, bahwa umat Islam melaksanakan kurban ini juga dilakukan oleh para nabi, tapi syariatnya berbeda sebagaimana surat Al-Had tadi yang kami bacakan. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Inilah Quran menyempurnakan bahwa dulu para nabi melaksanakan kurban. Tapi terkait kurban ini apa masalahnya? Apa sama dengan orang yang Oh no, kami punya syariat sendiri bro. Dengan adanya Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka syariatnya berbeda. Tidak masalah.
daging dibuang, dibakar, apa semua. Nggak berlaku untuk umat Islam. Kenapa? Syariatnya sudah berubah terkait dengan apa? Dengan pelaksanaannya para nabi yang pernah melaksanakan kurban. Umat Islam juga melaksanakan kurban sebagaimana perintah Tuhan. Sebagaimana kurban itu untuk apa? Mendekatkan diri dan ketakwaan. Rion, sekarang saya mau narasikan terkait apa pemaparan kalian. Pengorbanan kalian menatakan kurban. Ternyata umat Kristen nggak ada. Pelaksanaan itu nggak ada. Kenapa? Kurbannya diserahkan kepada siapa? Masa diserahkan pada Tuhan untuk dikorbankan? Sedangkan kurban ini adalah penyerahan diri atas perintah Tuhan untuk melaksanakan pendekatan diri, ketakwaan manusia. Semangatnya Pak Amir yang luar biasa. Terkait dengan ini jelas, berarti umat Islam lah yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan yang memerintahkan kepada para nabi, yaitu melaksanakan apa? Kurban. Terkait dengan apa yang dinarasikan orang Yahudi yang dulu-dulu, itu tidak berkaitan dengan kami. Berkaitan kami adalah ketakwaan untuk diperintahkan karena tiap umat melaksanakan kurban sesuai dengan syariatnya. Nah, ini sudah jelas bahwa umat Islam itu melaksanakan kurban apa yang diperintahkan pada nabi-nabi terdahulu. Sekarang saya narasikan dengan orang Kristen. Mantap Pak Amir, mantap. Pelaksanaan kalian menjelaskan terkait kurban. Tapi kalian saja nggak melaksanakan kurban. Kami melaksanakan. Sekarang siapa yang mengikuti terkait dengan apa yang pernah diajarkan atau diperintahkan para nabi dengan apa yang dilaksanakan oleh umat Muslim? Walaupun itu berbeda syariat, karena Allah sudah mensyariatkan berbeda. Mantap Pak Amir. Narasi bahwa Islamlah yang melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh para nabi. Kalau Kristen tidak. Kenapa? Tidak ada terkait dengan apa yang dilaksanakan kurban sebagai pengorbanan yang pernah dilaksanakan oleh para nabi. Silakan, Bang. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Amir. Saya sampai terpesona dengan menggebu semangatnya. Baik. Dari mengenai korban ini memang diperkenalkan ya dari zaman Nabi Adam, betul. Makanya konsep korban itu diperkenalkan dari zaman Nabi Adam karena beliau juga manusia pertama di muka bumi. Makanya tadi ayatnya sebutkan sampaikan berita yang benar, yang sebenarnya, berarti ada tanda kutip ketika ada yang menarasikan tentang bagaimana peristiwa korban pada zaman Nabi Adam. Lalu kami diperintahkan untuk mengikuti apa yang disyariatkan, ya disebutnya apa, yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya ini terkorelasi dengan di surah Al-Baqarah beberapa ayat, bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, wa arina manasikana dan lain sebagainya, meninggikan Ka'bah dan minta tunjukkan bagaimana manasik. Jadi terkorelasi kami ini syariat-syariatnya itu memang kepada Nabi Ibrahim. Seperti bagaimana ketika masalah haji dan lain sebagainya itu adalah sudah dikenakan oleh Nabi Ibrahim dalam literatur Islam atau dalam sejarah Islam atau dalam kitab Al-Quran begitu. Makanya ketika kurban ini banyak yang terhubung kepada Nabi Ibrahim, yang justru kalau tadi sudah dikatakan juga masalah syariat itu setiap umat ada syariatnya. Cuman saya tidak akan mengatakan apakah itu baik atau buruk ketika dia di pihak sebelah ini mengatakan bahwa darah dan lain sebagainya. Maaf ya Mas Bro, di dalam konsep Islam itu tidak mengenal sih yang namanya darah itu diperlukan gitu loh. Justru di Islam itu yang dilihat itu ketakwaannya gitu. Yang dilihat itu takwanya. Apa itu takwanya? Kan dia itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya gitu. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah orang yang bertakwa. Makanya ketika berkurban ini adalah perintah, seperti di surat Al-Kautsar juga tadi ada, juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga beberapa itu surat Al-Hajj tadi dikatakan, maka fungsinya apa? Untuk bertakwa. Lalu bagaimana yang dikurbankan itu dagingnya dibuang, nggak dipakai di kita. Daging lagi. Darah. Karena darah itu haram buat kami untuk dimakan gitu loh. Apalagi darah daging kurban, daging itu sapi itu ya. Yang perlu dimakan, dikonsumsi itu adalah si dagingnya itu. Bahkan banyak dalam syariat kami itu dibagikan sebagai sedekah juga ketika sampai kepada orang. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tadi katanya waktu ada Rion dibagikan 2 menit buat kita. Hah? Enggak, semuanya sama-sama 5 menit Ustaz. Oh, enggak, kirain tadi dicukupkan gitu, kan? dikasihkan ke kita. Iya. Sorry, maaf. Aku takut salah. Benar kan? Semua sama 5 menit kan?
Iya, sama Iya. 5 menit. Iya, benar. Iya, benar. Iya kan? Maksudnya tadi ada 2 menit mau disodakokan Muslim katanya Rion. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan moderator. Oke, iya. Pertanyaannya dari pihak Kristen, apakah darah Islam memberikan tebusan? Tidak diperlukan. Darah itu dibuang, tidak diperlukan. Oke, kayaknya udah terjawab semua ya. Nanti mungkin ada Rion sama Wahyu kalau memang ada yang masih belum puas ditanyakan lagi. Cuma tadi aku dapat tanggapan dari pihak Islam nih, dari Pak Amir. Apa pelaksanaan kalian dalam ibadah kurban gitu loh, kata Pak Amir tadi. Kalian tidak melaksanakan, kami umat Islam yang sudah melaksanakan. Islamlah yang masih meneruskan gitu. Terus dari Pak Ustadz, syariat kami berkolerasi dengan Nabi Ibrahim. Silakan dari pihak Kristen, siapa mau menanggapi? Ya, silakan Wahyu. Oh ya. Sebenarnya ini pertanyaan saya untuk moderator ya kalau nggak salah. Jadi untuk penyanggah pertama, bukan moderator ya, penyanggah pertama ya. Penjawab dan juga penyanggah pertama. Tapi yang menjawab itu yang lebih spesifik kepada Pak Iwan ya. Maaf tadi agak lupa namanya. Pak Alif. Maaf ya Pak Alif, ya. Jadi gini, argumentasi yang dikatakan bahwa itu ada dalam Al-Quran, ya sama seperti yang Bang Adi katakan, tidak ada maknanya, tetapi hanya sekedar nakli, yaitu ada tertulis secara dalil, dan ini hanyalah syariat. Yang kedua hanya ketundukan, dan ini syariat yang tidak dapat diubah. Dan kalau dikatakan seperti itu, ya dasarnya minta maaf. Bukankah saudara Muslim suka mengatakan umat Kristen itu hanya imani saja? Dan faktanya Bapak sudah menunjukkan kalau Bapak mengatakan itu hanya ada dalam syariat dan memang tidak ada makna penjelasan lebih jelas mengenai tentang kurban itu. Minta maaf kalau saya mengatakan seperti ini, karena saya minta ketegasan Bapak terhadap hal ini. Jadi Bapak hanya memberikan landasan nakli atau dalil, tetapi tidak memberikan makna aklinya di sini atau akalnya. Makna dari penebusan itu apa? Hanya sekedar mengingat saja. Ya kalau hanya sekedar mengingat saja, kenapa tidak baca Al-Quran? Itu kan sudah cukup. Mengingat Nabi kan menggunakan sirah Nabi untuk mengingat Nabi toh. Bahkan saudara Muslim ada maulid Nabi mengingat Nabi dengan sirahnya. Tapi kalau seandainya saudara Muslim untuk mengingat pengorbanan Abraham atau Ibrahim, yaitu menggunakan merayakan pada hari raya Idul Adha itu. Kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi sifatnya ini adalah nakli, hanya dasar ayat saja. Dan yang kedua, tadi Pak Iwan sudah memberikan tanggapan bahwa dalam Muslim itu pengorbanan itu bukan darahnya yang utama. Ya pada dasarnya ini sudah membantah argumentasi yang pertama yang mengatakan ini meneruskan para nabi dahulu. Karena para nabi dahulu konteksnya adalah darah itu sendiri. Karena darah itu adalah nyawa dari binatang itu menjadi tebusan untuk nyawa seseorang yang telah berdosa ini. Jadi kalau dikatakan sama ya minta maaf, mungkin sama, tapi syariatnya sudah diubah. Ya saya rasa dalam saudara Muslim juga ada perubahan dalam konteks penebusan itu. Dalam iman Kristen mungkin penebusan itu tidak menggunakan korban binatang. Karena apa? Karena puncak penebusan itu sudah kita katakan tadi dalam Ibrani 10, penebusan itu telah berpuncak pada Kristus sendiri sebagai anak domba Allah. Bahkan Yesus mengatakan rombaklah bait suci ini. Rombaklah bait ini aku akan mendirikan dalam 3 hari. Dia menunjukkan sebagai bait Allah. Apalagi korban atau kurban dalam sistem orang-orang Yahudi itu pada bait Allah. Mungkin Bang Ade ingat ayat yang mengatakan bahwa korban itu harus di bait Allah. Jadi Kristus memberikan dirinya sebagai korban dan juga sebagai penebusan. Dan itu telah ditegaskan dalam Matius 20:28 tadi. Dan kami sudah menjalankan itu dengan memberikan apa? Ya yang disebut dengan ekaristi itu. Dan itu selalu kami jalankan setiap minggu. Khususnya saya dengan Bang Ade dari Gereja Ortodoks. Ya mungkin itu yang ingin saya sanggahi. Mungkin dari Bang Ade bisa memberi tambahan, silakan Bang Ade. Oke, siap. Terima kasih. Ini aku kasih dalilnya ayatnya. Tadi udah cukup ini dalilnya tentang masalah kami melakukan kurban enggak. Nah ini dia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Itulah daging kurban yang kalian itu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikan kepada mereka yang berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu yang kami lakukan. Di mana tubuhnya Yesus itu tidak seperti tubuhnya kambing. Kambing itu dibakar menjadi debu. Tapi tubuh Yesus dan darah Yesus itu bangkit. Itulah kurban kami yang sekali dan untuk selama-lamanya. Makanya kami tidak lagi melakukan kurban hewan. Kurban hewan itu kan sepertinya sementara, Pak. Nggak ada hewan menyelamatkan manusia. Memang konsep konsep kurban itu di dalam nabi-nabi itu, Pak, semua tentang dosa.
Nah, sekarang kan permasalahannya kalian itu kan katanya pelanjut yang nabi sebelumnya, ya kan? Dia sebelumnya semua tentang dosa semua, bukan tentang bagi-bagi daging. Kalian itu kan tentang mengikuti milah Ibrahim kan karena untuk mendekatkan diri dalam arti kan membagi-bagi daging bagi orang yang nggak mampu, bukan, jauh sekali. Adam itu waktu itu ngelakuin kurban, bagi daging ke siapa? Nah, kamu harus jelasin kurbannya Habil itu maknanya apa. Kalian itu ngikutin kurban, Pak, dengan tegas saya bilang kalian ngikutin milah Ibrahim bukan milah Habil. Kalian harus jelaskan Habil itu makna kurbannya apa, Adam itu. Ini kok yang saya pengen tahu bukan ngomongin syariat makna. Kenapa harus disembelih? Kenapa ada darah yang tercurah? Memangnya nggak bisa kasih uang? Memangnya nggak bisa kasih tanam-tanaman? Hasil tumbuh-tumbuhan gitu? Bisa aja kan kalau cuma hanya untuk berbagi-bagi. Tapi kenapa mesti ada darah? Ini yang saya mau lebih tajam. Kalau cuma hanya taat-taat, kita nggak usah debat lagi. Ngapain? Saya juga kesulitan. Kami juga kesulitan ketemu orang yang nggak argumentatif. Cuma ngasih ayat yang nggak ada argumennya. Nilai argumentatifnya di mana itu, Pak? Hanya cuma berbagi, taat. Taat itu sholat juga taat. Sunat juga taat kok. Lalu kenapa ada perbandingan penggolongan ini? Ada sunat, ada kurban, pasti ada meaning. Tuhan itu pasti berhikmat. Nah, ini yang saya mau, ketajaman dari argumentasi kalian. Kalau cuma seperti tadi, saya jujur, saya untuk apa lagi ditanggapi nih tentang imani saja kok kalian imannya. Kira-kira Oke, siap, sudah. Oke, saya duluan ya, Bang Alif dengan Pak Amir ya. Saya menanggapi itu. Boleh ya moderator? Langsung Ika. Oke, tag team nih sekarang. Oke, nggak apa-apa. Saya cuma menyederhanakan apa yang disampaikan Bang Alif dengan. Mau saya refresh lagi pertanyaannya nggak? Nggak usah. Kan tidak pertanyaan. Silakan. Saya sudah mengerti. Ya. Jadi nanti kalau ada yang lupa saya ingatkan ya. Ya. Oke, silakan. Oke. Pertama saya mau menegaskan di sini bahwa kita ini berbeda. Umat Islam dengan umat Kristen berbeda. Kami itu orang umat yang samina wa ta'ana. Apa yang diperintahkan itu kami jalankan. Itulah namanya orang yang beriman dalam agamanya. Pertama, mengenai kurban. Tadi sudah jelaskan bahwa kurban itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam dan diceritakan tadi dalam surah Al-Maidah. Saya baca ulang ya terjemahannya. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam. Ceritakanlah yang sebenarnya, berarti sebelumnya ada cerita yang tidak benar. Maka Al-Quran menyatakan inilah cerita yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersamakan kurban. Dan dalam hal ini kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dan dia berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dan Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Jadi betul-betul dari zamannya Nabi Adam, kurban ini tidak lepas dari masalah ketakwaan. Tidak lepas dari masalah ketakwaan, bro. Dari zaman Nabi Adam ini cerita yang sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada masalah penebusan darah. Makanya diluruskan di sini oleh Al-Quran, meluruskan. Tuh. Nah, terkait dengan milah Ibrahim, benar karena di syariat Nabi Ibrahim lah yang melakukan kurban dengan penyembelihan hewan ternak. Kalau di kurban di Habil dan Qabil ini, kami dalam literatur Islam itu diceritakan satu mengorbankan binatang, yaitu Qabil yang tidak diterima, dan satu lagi mengorbankan hasil panen, tumbuhan, hasil buah-buahan. Itu dalam literatur Islam ya. Jadi ini cerita yang sebenarnya, tidak ada cerita tentang penebusan dosa dan lain-lain. Semua itu kurban tentang ketakwaan. Itu syariat kepada para nabi dalam literatur Islam ini kami menjelaskan. Kalau ternyata Anda bicara masalah penebusan dosa itu hal lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengenai kenapa harus binatang. Kalau dalam Islam ini perintahnya demikian, bro. Masa kita mau mengorbankan yang lain sedangkan diperintahkan binatang, otomatis tidak diterima dong. Itu berarti bukan ketakwaan namanya. Ya. Makna lainnya, kenapa harus hewan ternak? Karena itu hewan ternak. Tidak semua orang miskin itu bisa makan. Kalau cuma tanaman, kata Adiron tadi, kenapa tidak buah-buahan aja? Kenapa tidak tanaman? Tiap hari siapapun bisa makan itu sayuran. Tiap hari orang bisa makan nasi. Siapapun dia. Tapi belum tentu tiap hari semua orang bisa makan daging sapi yang lezat. Daging kambing yang enak. Nggak semua. Nah, itulah hikmahnya, itulah keadilan dalam Islam.
Saya sebenarnya masih ada sedikit. Silakan Bang Alif dulu. Masih ada 2 menit. Bang Alif. Oke, berarti saya duluan ya, Agent Pak Amir ya. Ya, Pak. Menegaskan Nanti ini saya kawan masih ada banyak salah paham ya. Kami tidak ada yang mengikuti milah habil itu premismu, kami aja nggak ada yang ngomong gitu. Yang kami ikuti watabi milata Ibrahim gitu. Hanya kisah masalah Nabi Adam, Kabil dan Habil berkurban itu diceritakan dan meluruskan bahwa ini kisah yang sebenarnya gitu loh. Yang kami ikuti adalah ikuti apa milah ajaran Nabi Ibrahim. Makanya banyak ayatnya tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya kami berkurban? Ingat ayatnya ada. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, kata nusuki ibadahku di sini dimaknai adalah kurban. Karena apa? Seperti ketika Nabi Ibrahim berdoa wa arina manasik dan tunjukkanlah manasik kami. Nah itu terkorelasi, kami terkorelasi bagaimana cara berkurban. Jangan sepelekan kata takwa, bro. Kenapa Anda yang jadi mengaturkan sudah cukup mendekatkan dengan sholat? Lah, ini sholati wa nusuki. Sholatku sudah diperintahkan. Ibadah kurban ini juga perintah, ibadah. Bagian dari rangkaian ajaran di Islam. Jangan dibatasi, justru itulah Tuhan. Kalau kamu membantah, maka kamu tidak takwa. Loh, apa nanti keuntungan bertakwa? Al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga itu nanti disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya begitu, kalau kami berkurban, bukan darah yang disuguhkan, darah itu ditanam di kubur gitu. Hanya itu ngeri saya kalau ngomongin darah itu kan ya. Konsep darah-darah kayak gitu ngeri. Tapi ketakwaannya. Nah, secara tadi kenapa hanya nakli-nakli? Nah, ini juga lucu. Justru kami itu menukil dari apa yang diwahyukan. Bertakwa itu jangan dimaknai sempit gitu. Jangan hanya untuk bertakwa. Nah, itu salah paham kawan, maaf ya. Lalu juga tadi banyak sekali ya yang mesti ditanggapi sebenarnya ini. Jadi ingat-ingat tuh Pak. Mungkin Bang Awi atau yang lain diingatkan karena saya tadi lagi ada sebalas WA jadi nggak catat. Sudah habis waktu. Ya, sudah habis. Cocok. Iya, tadi ada yang mungkin yang mau bisa saya bantu tadi karena kan menurut Kristen syariatnya itu sudah dirubah. Baru kalau menurut Kristen itu kurban itu adalah bayang-bayang sebenarnya, yang puncaknya itu adalah pada penyalipan. Nanti silakan tanggapi lagi deh di selanjutnya. Ini pihak Kristen dulu menanggapi silakan siapa? Pak Wahyu dulu ya. Wahyu. Iya. Saya mau menanggapi seperti ini. Argumentasi yang saya bangun tadi, syariat sudah diubah, itu berdasarkan pernyataan dari pendapat pertama, saya lupa namanya ini. Saya lupa. Pak Abdul Amir ya, kalau nggak salah, yang mengatakan syariat sudah berbeda antara konsep Taurat dengan juga apa yang disyariatkan dalam Islam. Ya itu problem dari saudara Muslim sendiri. Tapi Bapak sendiri yang membangun argumentasi, Bapak meneruskan argumen tentang konsep korban itu dalam Islam diteruskan dari para nabi dahulu. Padahal para nabi menekankan tentang penebusan dosa. Itu terjadi melalui darahnya dalam Imamat pasal 16, yang ayat yang terakhir. Itu menjelaskan darahnya itu adalah puncak di mana penebusan itu terjadi. Bahkan minta maaf Pak, mungkin Pak Iwan atau Pak ini bisa membantah saya, silakan. Karena saya juga sempat tertarik. Ini boleh nggak saya share screen sebentar? Silakan. Enggak, ini Mas ini. Oke. Sebentar, saya sekitar bulan yang lalu ya, bukan bulan lalu, 2 bulan yang lalu, saya sempat foto bukunya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra ini sempat mengutip dalam suatu riwayat yang mengatakan seperti ini. Dari Ali dia berkata, aku Fatimah Abbas dan Zaid bin Haritsah sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW dan bla 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 sampai sebagainya, dikatakan seperti ini. Fatimah, bangkitlah, mendekat dan saksikanlah hewan korbanmu, karena pada tetes pertama darahnya Allah mengampuni setiap dosa yang pernah kamu lakukan, dan katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, dan tidak ada sekutu baginya. Ini ada diberikan katanya menebus dosa di bagian footnote-nya. Halaman yang ke-18 seperti ini. Sambungan Rasulullah, apakah itu khusus bagimu dan keluargamu saja mengenai akikah? Tanya seorang sahabat. Tidak, tetapi untuk kami dan juga seluruh kaum muslim, jawab Rasulullah. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam Mujam Al-Kabir, Al-Hakim dan sebagainya. Fatimah, bangkitlah, mendekatlah ke hewan korbanmu dan saksikanlah pada tetes pertama darahnya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu.
Tadi ada argumentasi yang mengatakan tidak ada konsep darah itu berkaitan dengan darah yang bisa menebus dosa manusia, tetapi darah itu dibuang di tanah. Ya, tapi ini bagaimana dengan informasi seperti ini? Buku ini saya dapatkan dalam buku ini, Musnad Fatimah Az-Zahra, sudah tidak terbit lagi, tapi saya sedang lagi mencari. Bahkan kalau saya diberi kesempatan waktu, saya akan mencari edisi kopenya, nggak masalah. Dari riwayat Jalaluddin Asyuti, judulnya Musnad Fatimah Az-Zahra, ya, penerjemah Ali Mustafa Yakub. Jadi kalau dikatakan ini tidak ada berkaitan dengan penebusan atau penghapusan dosa, bagaimana dengan argumentasi seperti ini? Atau mungkin Pak Iwan sedang lupa literatur, atau mungkin ada perbedaan pendapat antara Islam itu sendiri mengenai tentang darah yang dihunus terhadap hewan itu yang telah dikorbankan sebagai akikoh. Saya kurang tahu apakah Idul Adha itu berkaitan juga dengan akikoh atau tidak. Tetapi agak mirip informasinya. Karena Idul Adha mengingat saudara muslim terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim. Tapi kalau seandainya itu tidak berkaitan dengan akikoh, lalu maknanya apa? Hanya sekedar mengingat. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri, makna tentang Ibrahim yang sempat memberikan korban kepada Allah melalui Ismail, ya. Pada sahabatnya riwayatnya itu Ishak. Tapi anggaplah itu Ismail. Dalam surah Asy-Syaffat ayat 107, dikatakan kami tebus anak itu. Ada kata tebus. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Lalu bagaimana dengan argumentasi Anda yang mengatakan Islam tidak mengenal konsep penebusan? Hanya itu saya ingin saya tanggapi. Ya silakan Bang Ade kalau ingin memberi tambahan. Oke. Gini loh, yang saya tekankan dari tadi di sini ke kalian tentang maknanya gitu. Kurban itu tentang maknanya, bukan tujuannya. Seluruh perintah itu kan memang dituntut tentang ketakwaan, Pak. Taat kan. Contoh misalnya perintah tentang hijab. Hijab, apa maknanya? Kalian akan sebut menutup aurat, ya kan? Tentang perintah hijab itu sendiri dituntut ke muslim agar takwa, agar taat itu perintah. Nah, sekarang kurban itu apa maknanya? Kalau kamu cuma hanya ngomongin tentang taat lagi, seluruh perintah menuntut kita untuk taat sama perintah itu. Tapi yang saya tanya maknanya, kenapa mesti ada binatang itu? Kenapa mesti ada darah yang tercurah? Itu yang kalau kalian harus paparkan. Satu, kedua, tentang kalian, kalau si Pak Arif tadi bicara kalau nggak salah ya, yang kami mengikuti milah Ibrahim. Lo milahnya apa kurbannya Ibrahim dengan Habil, apa bedanya? Itu kan juga menuntut ketakwaan. Bedanya itu apa, Pak? Itu sudah ada perintah itu dari zaman Adam. Itu bayangkan Habil itu nenek moyang Abraham. Harusnya itu kalian tuh disebutnya milah Habil. Milahnya Habil kalian ikutin. Kenapa kalian sebut milahnya Abraham? Jelaskan itu, bukan cuma hanya ketawa. Oh, itu memang perintahnya gitu kok di Quran. Kalau begitu kita nggak usah debat. Kita nggak usah debat gitu, Pak. Main gaplek kita. Argumentatif. Saya mau yang argumentatif. Argumentasi nanti coba. Ya, udah hanya itu aja kok saya tuntut, nggak mau yang banyak-banyak saya tuntutnya. Gas palir. Sebentar, jangan ditanggapi juga sebentar. Waduh, udah makin panas ini. Ini mau nanggapi siapa? Pak Amir, silakan langsung Pak Amir, langsung. Gas langsung Pak Amir, gas langsung. Aduh, Yon. Inilah konsep Islam yang paling lurus. Kenapa? Kalau kita mentaati perintahnya Allah, pasti konsekuensinya dosa dihapus, diampuni. Sebagaimana kita menjalankan puasa Arafah, itu juga menghapus dosa. Jadi ketakwaan kita ini konsekuensinya nanti akan dihapus dosa-dosa kita. Melaksanakan puasa 1 hari akan dihapuskan sebelum dan sesudahnya. Sebelum tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Inilah konsep Islam. Kenapa? Mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi gini Wirion, apa yang kita narasikan, apa yang diperintahkan Tuhan, pasti pahalanya itu ada, termasuk pahala menghapus dosa. Bukan kita karena penebusan dosa, bukan. Karena ketakwaan kita, Allah akan mengampuni dosa. Kenapa? Ketakwaan kita sebagai manusia, hamba Allah, sebagai ciptaannya. Karena kita merasa butuh Tuhan. Tuhan memerintahkan. Pasti konsekuensinya akan diberi pahala, termasuk dihapuskan dosa. Bukan kita menyerahkan dosa kepada orang lain. Dengan dibunuhnya manusia menebus dosa kalian. Itu namanya menyerahkan dosa kalian sendiri kepada orang lain. Ternyata kalian nggak melaksanakan apa yang diperintahkan sebagaimana dibawakan oleh para nabi. Di sini hadis, di sini juga hadis diriwayatkan oleh siapa itu? Di dalam hadis ada gini. Tidaklah
pada hari nakhar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mengalirkan darah dari hewan kurban yang akan datang pada hari kiamat dengan tunduk kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Jadi korban kami sebagai umat Islam bukan karena kita menebus dosa, bukan, karena ketakwaan, sehingga ketakwaan kita itu akan dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan dihapus dosa-dosa kita. Bukan menyerahkan korban kepada manusia lalu kita dihapus dosanya. Itu namanya menumbalkan manusia untuk penebusan dosa kalian. Sedangkan kalian tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh para nabi. Yaitu apa? Berkorban. Hanya umat Islam lah yang melaksanakan korban untuk dirinya sendiri, untuk pribadinya masing-masing, bukan diserahkan kepada orang lain. Inilah konsep yang real sebagai manusia yang berotak atau berakal. Silakan Bang Ali. Oke, saya terima kasih. silakan Bang Ali dulu ya. Silakan Bang Ali. Selesaikan aja 2 menit. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kawan. Tadi Anda menarasikan dalam satu literatur. Saya tidak akan membantah, malah saya akan dukung penjelasannya. Oke kawan, saya dukung penjelasannya begini. Ketika ya Anda berkeringat, keringat Anda berjatuhan, maka keringat Anda itu akan digaji. Bukan berarti masalah keringatnya, tentu dari kerja keras Anda gitu. Ketika membahasakan darah, tetesan darahnya itu akan bernilai pahala, bukan darahnya juga bro yang dihitung, bahwa niat keikhlasannya itu yang perlu kamu tahu, yaitu ketakwaannya. Kalau saya membahas tentang takwa, mungkin 3 hari 3 malam saya di FIC nggak pulang-pulang ini, karena sangat melingkupi semua dari ayat Al-Quran gitu bro. Makanya tadi hanya takwa. Kawan, sorry, takwa itu banyak, luas sekali. Makanya ingat bagaimana niat. Tadi saya sudah katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa mana minal musyrikin. Sorry kalau ini salah. Jadi ini. Sesungguhnya sholatku sudah jelas, ibadahku, kurbanku itu, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah dan lain sebagainya. Itu loh poinnya. Mengikuti apa yang diperintahkan gitu loh. Ya, mengenai tentang narasi ada darah. Iya, bukan poin darahnya, itu sudah diperkuat di surah Al-Hajj. Sudah dipertegas ya. Ini kalau waktu panjang saya share screen. Makanya kalau ngomongin takwa yang dianggap remeh tadi, hanya takwa, ini saya bisa tambah lagi jadi seminggu gitu. Mengenai darah, kecuali nanti saya dikasih waktu 3 jam ya. Saya bolehlah paparkan di sini kawan-kawan, dengarkan semua. Lalu apa ya? Watabi milata Ibrahim, itu jelas kawan. Lalu mengenai masalah penebusan itu. Aduh, sorry kawan, yang diganti itu kan dari keikhlasannya maka ditebus, makanya kalimatnya fida ya. Diganti dari yang awalnya menyembelih Nabi Ismail diganti menjadi keibas atau kambing besar ya, gibas gitu. Nah, tolonglah hindari dulu bahasa ketika kamu korban kami tebusan-tebusan dengan bahasa yang kamu giring mengenai pengorbanan Yesus ya, yang mati. Sebenarnya ketika Yesus mati itu darah-darah itu sebenarnya saya rasa ngeri. Bahkan tadi yang ayat yang Bro Adrian paparkan ya, menurut saya itu sebenarnya ayat yang perlu dimaknai gitu loh. Ya, di kitabnya perlu dimaknai, kan ada kata roti dan lain sebagainya. Masa kau Yesus itu roti? Kan bukan. Ketika menyebut darah juga perlu Anda maknai gitu. Ayolah, Muslim itu lebih cerdas kok memaknai kalimat per kalimat dan maksudnya. Iya loh. Makanya saya 3 hari 3 malam nanti. Oh iya Pak Ustadz. Bentar. Lanjut.